Dalam sidang perceraian kemarin, Inara juga membawa sejumlah bukti untuk memperkuat gugatan cerai, sehingga hak asuh atas ketiga buah hatinya jatuh ke tangannya. Ia juga turut menyerahkan bukti kata-kata kasar yang pernah dilontarkan sang suami. Pemirsa Silet RCTI, polemik permasalahan rumah tangga antara Inara Rusli dan Virgon hingga kini masih terus bergulir panas. Di tengah proses persidangan, drama demi drama pun bermunculan, membuat keadaan seolah semakin panas. Kemarin, Inara ditemani kuasa hukumnya kembali mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Barat menjalani sidang perceraiannya dengan agenda pembuktian. Sedangkan Virgon sama sekali tak hadir. Dan yang mengejutkan, Inara terlihat membawa sebuah kunci yang diduga mirip kunci borgol untuk bukti baru dalam persidangan. Sayangnya, kuasa hukum Inara masih enggan memberikan komentar terkait hal tersebut. Lantas, untuk apa bukti kunci tersebut? Benarkah bukti tersebut ada kaitannya dengan dugaan tindak kekerasan terhadap keluarganya? Agendanya apa? Agendanya apa Kak hari ini? Pembuktian. Iya. Jadi ini beberapa bukti terkait dengan chat personal Ibu Inara dengan pihak tergugat maupun beberapa pihak, dan bukti yang lainnya juga akan menyusul. Kalau bukti chat udah semua sih ya. Iya udah. Tinggal udah bukti semua. pokok doang. Iya, sama dari kita sih mungkin mau tunjukkan nih bukti ini ya. Apa itu Pak? Ini nih, ya. Bukti ini aja lah. Ya terkait hak asuh anak lah. Pelengkap sih itu aja. Cuma Dilanjut pelengkap minggu aja. depan, kan Lanjut belum sidangnya. minggu depan. Kunci apa? Kunci yang tadi itu. Enggak, itu. Kunci apa sih Kak? Pembuktian atau Kunci rumah. Kunci rumah. Kunci lemari. Kak Inara, Kunci dari perkara ini ya. Dalam sidang perceraian kemarin, Inara juga membawa sejumlah bukti untuk memperkuat gugatan cerai, sehingga hak asuh atas ketiga buah hatinya jatuh ke tangannya. Ia juga turut menyerahkan bukti kata-kata kasar yang pernah dilontarkan sang suami. Tak hanya itu, Inara bahkan mengaku bahwa memang Virgon menerapkan pola asuh yang cukup keras kepada ketiga anaknya. Bahkan Virgon diduga kerap main tangan kepada putra dan putrinya karena refleks saat terbawa emosi. Ya, orang tua. Namanya orang tua ya kan, bukan malaikat. Jadi ya mungkin ada tempo-tempo orang lagi down, lagi hilaf, lagi emotional breakdown. Ya aku sih maklumin aja. Ya, refleks. tapi emang artinya cara mendidik itu ke anak-anak sendiri tegas atau gitu? Tegas dia orangnya. Nafkah terakhir masih dibayarkan separohnya. tidak sesuai dengan yang seharusnya? Iya, ya nggak apa-apa. Mending ya kalau dia udah mau transfer ya syukur alhamdulillah lah. Mungkin emang belum kemampuan dia kali untuk transfer full ya. Aku juga nggak mau maksa lah. Masih ketemu kemarin terakhir. Aku lagi ke Bogor, dia ketemu sama anak di rumah. Cuman bersyukur aja kalau emang ada rezekinya, ada dikasih sama Allah. Ya alhamdulillah gitu, bisa hidupin anak-anak tanpa harus ngemis minta-minta sama orang, ngarep belas kasihan orang. Nah itu kan nanti kembali lagi ke pihak penyidik. Kita lihat proses hukumnya, yang pasti klien kami akan kooperatif dan akan hadir. Sementara itu, tak hanya menghadapi proses perceraian, Inara juga harus menghadapi laporan polisi yang dilayangkan oleh Virgon. Laporan tersebut dibuat Virgon melalui kuasa hukumnya sejak beberapa waktu lalu. Namun menanggapinya, Inara justru merasa bingung. Padahal dirinya yang mengaku korban
namun justru diseret ke jalur hukum. Padahal Inara menyebut Virgon sempat meminta berdamai terkait laporan perzinahan yang dibuat di Polda Metro Jaya saat terakhir bertemu. Namun alih-alih bersikap baik, vokalis 36 tahun itu justru menyerang balik dengan melaporkan Inara ke polisi. Belum dipanggil juga, belum ada info apa-apa. Agak bingung sih, karena terakhir ketemu dia minta damai. Gak tau lah, lihat aja nanti lah. Terakhir ketemu dia minta damai. Bang Virgon yang katanya nelpon Inara untuk menyambut laporan polisi itu gimana sih? Bener apa enggak? Benar apa enggak? Benar? Alasannya sendiri kenapa, dan justru malah dia yang ngelaporin? Enggak sih. Nanti lihat aja makanya. Masih bingung, masih ngeraba maunya gimana. Jadi lihat aja nanti. Sudah membuat laporan terhadap Inara berarti Virgon? Boleh ditanyakan ke pihak kepolisian. Nggak memperjelas saja, Dan? Pokoknya kita jelasnya kalau ada segala sesuatu yang merugikan klien, kita pasti melakukan tindakan-tindakan. Di lain kisah, Inge Anugrah juga menghadapi berbagai polemik dalam persidangan cerainya dengan Ari Wibowo. Ia pun tengah berjuang membersihkan namanya atas tudingan perselingkuhan yang dilayangkan oleh pihak sang suami. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, pihak Ari membawa 2 orang saksi yang bisa membuktikan bahwa memang ada orang ketiga. Di sisi lain, Inge mengaku bahwa semua itu tidaklah benar. Apalagi memang di tempat gymnya, ia memiliki banyak teman, baik laki-laki maupun perempuan. Inge bahkan mengaku sempat merasa ada yang memata-matainya. Lantas benarkah sosok tersebut merupakan utusan Ari Wibowo untuk membuktikan perselingkuhan sang istri? Barusan telah selesai agenda pembuktian dengan pemeriksaan saksi dari pihak kami, pihak penggugat Ari Wibowo. Kita menghadirkan 2 orang saksi. Saksi tersebut dapat menjelaskan apa yang kami dalilkan selama ini, bahwa percekcokan yang timbul dalam rumah tangga Ari Wibowo dengan Inge Anugrah disebabkan karena adanya pihak ketiga. Artinya dengan kata lain adanya perselingkuhan. Hari ini kesempatannya kami membuktikan, kami menghadirkan saksi yang memang melihat langsung adanya perselingkuhan tersebut. Kalau dia bilang aku sama seseorang di tempat fitness, temen gym aku tuh banyak banget, dan itu kan tempat umum. Kalau emang aku mau aneh-aneh, itu nggak mungkin aku di tempat umum. Dan aku punya banyak temen cowok, temen cowokku banyak, temen yang cowok nggak cowok juga banyak, dan aku nyaman dengan teman-temanku yang yang melambai gitu. Aku comfortable sama mereka, aku senang karena mereka selalu straightforward ngomongnya, dan bercandanya juga asik, dan kita latihan bareng. Aku sering nge-coach mereka, setiap seminggu sekali pasti aku nge-coach. Aku berantakin tuh freestyle area. Satu kesempatan di mana aku ke gym, ada orang yang kayak pakai bajunya sih safari gitu. Pokoknya kelihatan banget kalau dia tuh bukan anak gym, bukan purposely mau ke gym, tapi dia cuma pakai kayak jaket, baju safari gitu, bahkan pakai celananya juga denim. Terus aku naik lift, dia ikut naik lift, cepet-cepet masuk. Aku tap kartu, di atas juga dia keluarinnya KTP. Jadi itu kalau dia udah keluarinnya KTP berarti dia bukan member gym. Karena cuma bisa visit 1 kali gitu loh. Dia deket-deket terus, aku main alat apa juga dia deket-deket, kayak paling jarak 5 meteran kali gitu. Nah itu aku merasa banget gak nyaman. Tapi aku sampai turun ke bawah, aku grocery, dia ikutin di belakang. Aku selesai grocery baru dia mencar. Mata-matai Kak Inge gimana Bang? Tidak ada terbukti di persidangan. Mereka juga tidak membantah itu. Sendiri kan Dia silakan saja, tapi faktanya sampai hari ini saksi yang kami hadirkan tidak ada dibantah oleh pihak mereka. Karena seperti yang dibilang rekan saya Ricky, bahwa saksi ini pun memang cukup dekat hubungannya. Dua saksi yang kami hadirkan dekat hubungannya. Artinya nggak masuk kualifikasi mata-mata. Mata-mata itu kan someone yang stranger, orang lain yang membuntut-buntutin dibayar. Ini nggak, memang dekat. Tadi itu dari pihak Pari mengajukan 2 saksi. Satu saksi namanya Pak Sandi.
Pak Sandi itu temannya dari Pak Ari. Tapi keterangan dia itu lebih banyak kepada istilahnya testimonium dauditu. Bahwa dia menerangkan ada salah satu teman di tempat fitness mengirim WA kepada Sandi itu. Dia menyatakan bahwa Bunge bersama seseorang laki-laki di tempat fitness. Pokoknya itu saja. Dan selalu bersama. Itu saksi lagi namanya Pak Murtado. Beliau adalah sopir dari Pak Ari dan Bunge. Ya, yang menerangkan bahwa ya rumah tangga mereka sudah tidak cocok lagi, dan dia menerangkan juga pernah melihat di lobi Ibu Inge bersama seseorang laki-laki aja. Mengenai percecokan saksi juga tidak tahu, mengenai pihak ketiga juga tidak tahu. Hanya mendapat WA dari seseorang di tempat fitness yang menerangkan bahwa di tempat fitness Bu Inge bersama seseorang. Lalu ketika kita tanya apakah itu tempat fitness terbuka untuk umum, terbuka dan kedekatan seperti apa, hanya mengatakan karena itu dikirim lewat WA saja. Namun yang mengejutkan, Inge Anugrah justru membongkar bahwa salah satu faktor penyebab perceraian justru karena sifat Ari yang dekat dengan dunia malam. Ia juga menyebut kebiasaan sang suami yang kerap kali mengunjungi tempat karaoke dan pulang larut dengan mulut yang bau alkohol. Namun terkait hal itu, pihak Ari menyebut bahwa tujuan kliennya ke tempat-tempat tersebut karena ada urusan bisnis, bukan serta-merta mencari hiburan sebagai gaya hidupnya. Bisa sebulan 2 kali Pak Ari ke karaoke di suatu tempat di Blok S. Kalau datang bisa jam 9 malam, pulang jam 2. Dan tadi ketika dia menjawab pertanyaan pengacaranya apakah Pak Ari pulang dalam keadaan mabok, tidak bisa jalan, tapi sopirnya mengatakan mabok sih tidak, bisa jalan, hanya bau minuman. Mabok sih tidak, bisa jalan, hanya bau minuman. Iya, kadang-kadang kalau misalnya aku masih agak kebangun, subuh-subuh gitu, iya kecium. Tapi mostly biasa aku kan tidur jam 9, jam 10 udah tidur, bangun jam 5. Itu dia pulang kadang-kadang aku nggak tahu gitu. Jadi memang beda lifestyle-nya gitu, tapi sometimes ya kecium. Baik, begini, kalau soal karaoke itu begini, Ari Wibowo sampai hari ini sedang merintis membuka usaha karaoke. Artinya dalam perjalanannya membuka usaha tersebut, tentu dia pasti harus datang ke tempat karaoke tertentu untuk berdiskusi dengan calon-calon mitra kerjanya dia. Dibuktikan di persidangan tadi minum alkohol, tapi ditanya mabuk atau tidak mabuk. Tidak dipungkiri apa yang dialami oleh Inge Anugrah sangatlah pelik. Dituding selingkuh, terancam tak memiliki apa-apa, bahkan hak asuh anak. Kabarnya pihak Ari tetap bersikeras akan mendapatkannya. Namun di balik semua yang terjadi, Inge mengaku bahwa dirinya bersyukur. Meski harus memulai dari bawah, banyak orang baik yang selalu mendukungnya. Ia juga tidak akan menyerah untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya hingga menuntut nafkah lampau. Karena yang aku pernah bilang, aku memang harus mulai dari zero, tapi aku bersyukur zeronya aku tuh nggak bener-bener dari bawah banget. Banyak teman-teman yang baik yang support aku, yang melihat aku punya bakat, aku punya talenta. Jadi aku bersyukur sih bisa mandiri kayak gini, dan udah ada tim sosmed juga, jadi aku bisa tertata sosial medianya, bisa terima endorsement. Itu setelah dibicarakan sama tim lawyer saya bahwa sebenarnya ada undang-undangnya ya Pak? Ya, nafkah lampau. Iya seperti itu, karena kan memang aku nggak pernah dapat yang namanya cash, uang untuk aku pakai sehari-hari pribadi itu enggak. Karena selama ini kan ya kredit card, dan itu kredit card juga untuk tuan rumah. Dibilang juga waktu itu sempat press conference ada berangkas yang isinya cash yang aku nggak perlu tanggung jawabin kalau aku ambil. Itu pun sebenarnya tuh digunakan untuk keperluan rumah tangga gitu. Jadi itu bukan untuk keperluan aku pribadi, aku ambil untuk aku tabung, itu nggak mungkin bisa gitu loh. Terkait hak asuh anak, gimana Tete sendiri katanya mau memperjuangkan hak asuh anak? Of course dong. Ya, itu ibu.